wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rekan-rekan yang berbahagia, kesempatan pada pagi hari ini sama masih mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan mengharap ikhlas dalam belajar, mengharap berkah daripada belajar, maka niat tetap menjalankan menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan pada pagi hari ini saya membaca dari rencana pembahasan kita pada hari ini tentang pola dan hukum berhujjah dengan ijtihad ya. Jadi Muhammad Hafiz Najibi, Rizky dan Gilang Syah Ramadan coba mengangkat naskah tentang al-ijtihad dari kitab Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Wajiz fi Usul Fiqh. Jadi yang konsen kita di kitabnya ya. Jadi misalnya ada pertanyaan Anda membuat skripsi atau sebagainya, Anda masih ingat bahwa dalam kitab Usul Fikih Al-Wajiz fi Usul Fikih karya Wahbah Zuhaili menjelaskan tentang ijtihad seperti ini. Ya, nanti akan dibacakan oleh kawan-kawan. Tapi saya akan membahas sedikit bahwa yang dimaksud dengan ijtihad di sini adalah usaha ya. Jadi lebih cenderung pada kita berusaha dulu. Tidak bisa ijtihad itu berdasarkan sangka atau berdasarkan kira-kira. Maka ijtihad itu adalah gabungan antara kemampuan yang ada dimiliki oleh seseorang dengan pemahaman, dengan kemampuan usul fikih, fikih dan sebagainya, sehingga dengan berbagai macam alat tersebut dia susun sehingga jadilah sebuah jawaban hukum. Ya. Nah, jawaban hukum inilah yang dimaksud dengan ijtihad ya. Jadi kalau bisa diringkas ini kayak jawabannya. Ini. Fi syariah ya. Jadi Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa konsep hukum yang diambil secara syar'i itu dalilnya secara terperinci ya memang harus ada istinbatnya. Tidak bisa kita tuh berijtihad menurut saya itu aneh ya kalau debat itu menggunakan kalimat menurut saya itu mau berdebat dengan manusia biasa atau berdebat apa ya? Yang didebatkan masalah fikih, tapi referensinya menurut saya. Bagusnya gini, kalau ingin menggunakan referensi fikih, ya gunakan saja menurut Imam Zuhaili kah, menurut Imam Nawawi kah, menurut kalau misalnya Imam Syafi'i langsung dengan kitab silahkan. Ya, makanya saya itu kadang heran juga ketika mendengar orang berdebat. Menurut pendapat saya, oh itu sebenarnya sih relevansinya mungkin bisa untuk berdebat untuk pendapat saya ya. Tapi kalau kita melihat dari kacamata kemampuan dalam membaca kitab, maka yang dipentingkan dalam membaca kitab itu adalah kemampuan menyebutkan nama judul dan nama orangnya. Ya, nama judul dan nama orangnya. Baik. Jadi kalau kita melihat berbagai macam kesimpulan ijtihad ini, berarti apa kesimpulan ijtihad itu? Ya. Berarti apa kemampuan ijtihad itu? Berarti kemampuannya kan lebih cenderung pada apa? Oke. Jadi kalau bisa kita melihat bahwa ijtihad itu cenderung pada kemampuan dasar dan secara maksimal untuk mengungkap detail masalah dalam hukum Islam ya. Jadi kalau kita sudah berijtihad konteksnya semaksimal mungkin, insya Allah benar saja. Tapi kalau ijtihadnya sangka, ini yang dipertanyakan ya. Sangka tuh jadi kita kira-kira ya. Kira-kira kayak Nipang lah jawabannya, jadi itu sangka namanya. Maka harus serius saja, harus dalilnya Al-Qurannya apa, kemudian hadisnya apa, kemudian sumber hukumnya apa ya. Nah, uh, apa sih dalil yang digunakan dalam ikrar ini? Di sini jawabannya. Litahkuma bainan nas. Karena orang akan bertanya kepada pian mengenai hukum-hukum fikih dan sejenisnya. Ya. Kemudian nitaqul ijtihad ini nanti akan dibahas oleh kawan-kawan, tapi saya akan membahas tambahan saja bahwa kalau kita melihat etimologinya bahwa ijtihad itu lebih cenderung kepada kemampuan mencapai sesuatu. Artinya bila tidak tercapai berarti belum benar ijtihadnya gitu ya. Harus tercapai sesuatunya ya.
Kemudian eh, inna anzalna tadi dalilnya litakum bainana si bima arakallah. Bima arakallah ini konteksnya adalah kemampuan dalam melihat apa yang kita pahami dalam pendekatan ilahiyah. Jadi dimensi dalam belajar apa? Dimensi dalam hukum itu ada dua, ya. Dimensi hukum itu harus tahu Anda. Ya. Dimensi hukum itu ada dua. Pertama, bersifat ilahiyah. Dimensi ilahiyah, bersifat atau dimensi ilahiyah. Yang kedua, dimensi insaniyah. Ya. Jadi kalau dimensi ilahiyah ini cenderung kepada apa? Dalil yang datang dari Allah dan Rasul. Ini kadang diapain nih? Jadi kalau sudah wajib puasa ya wajib, tidak bisa diapain lagi. Kalau puasa itu konteksnya Ramadan itu wajib dari pagi sampai maghrib, maksudnya imsak sampai maghrib, maka konteks demikian kadang diapain? Tetap hukumnya wajib. Nah mungkin ada beberapa kasus yang mungkin dari hadis Nabi yang misalnya dia lagi sakit. Quran juga mengatakan jika dia lagi sakit boleh saja uzur, tidak puasa atau sebagainya. Ya. Nah itu ngarannya dalil ilahiyah. Maka dimensi hukumnya harus Anda pahami dulu. Ini hubungannya dengan ilahiyah atau dengan insaniyah. Jika dengan ilahiyah, mutlak kada kau diapa-apai lagi. Sakai tupang sudah bahasa Banjar. Ya. Tapi kalau dari dimensi insaniyah, dilihat dari apa? Dua pendekatan. Pertama, pendekatan bahasa, kebahasaan. Kedua, pendekatan yang dipakai adalah maqasid. Ya. Nah, maka dari berbagai macam kasus dalam hukum Islam atau fikih yang berhubungan dengan dimensi manusia, insan, maka dilihat dari polanya. Seperti misalnya apa ya, mencatatkan buku perkawinan di catatan sipil. Itu kan kebahasaannya apa? Menggunakan bahasa bahwa manusia itu diatur oleh konteksnya hukum. Nikah itu mungkin ada yang sunnah wajib sebagainya. Tapi bagian daripada hukum tadi mengharuskan ada yang namanya legalitas di hukum catatan sipil. Agar dalam prakteknya tidak ada lagi hal-hal yang mungkin orang menyalahgunakan dengan makna pernikahan. Yang kedua pendekatan maqasid. Jadi kita juga bisa memandang hukum itu berdasarkan pendekatan maqasid atau tujuan-tujuan syariah. Ya, ada 6 atau ada 5 yang Anda pahami. Mungkin memelihara diri, jiwa, akal, harta, dan keturunan, dan memelihara lingkungan. Konteksnya itu semua apa? Bahwa dalam melihat hukum juga kita perlu melihat maqasid tujuan-tujuan dalam syariat Islam. Contoh misalnya uh, dilarangnya menjual anggur yang sifatnya akan dijadikan khamar. Tapi kan makan anggurnya sah saja, iya benar sah saja. Kemudian anggurnya pun untuk digunakan jus juga nggak ada masalah. Tapi ketika itu dijual untuk pembuatan khamar atau bir dan sebagainya, maka itu bisa menjadi sebuah hukum baru. Artinya maqasidnya menunjukkan jika kita gunakan itu, maka hukumnya akan berubah. Kenapa? Karena tujuan Islamnya merubah uh, sistem jual beli yang tadi awalnya. Karena dia menjual untuk membuat khamar. Ya. Maka itu artinya pendekatan maqasid. Maka dua dimensi ini harus Anda pahami bahwa hukum yang kita jalani di Indonesia atau dimanapun berada itu cuma dua. Pertama dimensi dari ilahiyah, kedua dari insaniyah. Ya. Demikian. Kemudian ada yang menggunakan konteks kias ya. Kalau Rasulullah SAW, "Idza hakama al-hakim fajtahada tsumma asaba lahu ajran, wa idza hakama fajtahada tsumma akhta lahu ajrun wahid." Nah, ketika Rasul menyebutkan konteksnya hakim itu berijtihad dengan maksimal, jika dia benar maka dia mendapatkan 2 pahala, tapi jika ada tersalah dalam ijtihadnya maka dia mendapatkan 1 pahala. Ya. Lamma bu'itsa Mu'adz bin Jabal ila al-Yaman qala lahu bima taqdi. Rasul bertanya kepada Mu'adz bin Jabal ketika mengirim ke Yaman, "Wahai Mu'adz bin Jabal, dengan apa nanti engkau akan memutuskan sebuah hukum?" Qala aqdi bi kitabillah. Aku akan memutuskan berdasarkan hukum-hukum Allah. Ini yang saya bilang tadi, dimensi ilahiyah. Fa'ilam ajid fa bi sunnati Rasulillah. Jika aku tidak mendapatkan dalil yang konkret dari Al-Quran dan hadis tadi,
Wabi sunnati Rasulillah, maka aku akan mengambil dari pendapat Rasulullah SAW dalam berbagai hadis. Jadi kalau tidak didapatkan dalam kitabullah, maka beliau mengambil dari referensi hadis. Fa'ilam ajtahidu jika tidak juga aku dapatkan di Al-Quran hadis, maka aku akan berijtihad dengan pendapatku. Fa'aqar Rasulullah SAW. Rasul pun berikrar atau mengikrarkan saya. Qala alhamdulilladzi waffaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulah. Artinya konteksnya Rasul mengizinkan, membolehkan berijtihad dengan pendapat yang sifatnya menggunakan referensi, bukan pendapat saja. Ya. Ada 3 dalam metode ijtihad. Pertama, metode ijtihad bayani, ini cenderung kepada bayan, ya, bayan saja. Menjelaskan hukum syariat yang ada dalam teks-teks syariat. Yang kedua, ijtihad qiyasi, untuk menjelaskan hukum syariat bagi kejadian yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah, dengan mengkiaskan kepada perkara-perkara yang telah ada ketentuan hukumnya dalam teks syariat. Artinya, ada nanti berbagai macam kasus, kita akan mengkiaskan hukum dengan kasus A dengan kasus B, tapi yang jadi fokusnya adalah illat atau alasan kenapa disandarkan hukum A ke hukum B. Seperti yang mungkin pian masyhur di dalam hukum fikih itu adalah menyandarkan khamar dengan obat-obatan terlarang. Khamar dengan hal-hal yang sifatnya memabukkan. Itu semuanya mungkin ya obat yang kecil mungkin kayak saten itu boleh saja. Tapi ketika dicampur itu akhirnya jadi hal-hal yang memabukkan, maka berubahlah hukumnya menjadi tidak boleh. Yang ketiga adalah ijtihad istislahi. Apa? Menjelaskan hukum syariat bagi kejadian-kejadian yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah, namun dengan menggunakan akal yang berlandaskan kepada kaidah istislah. Nanti ada kaidah yang menggunakan pola mencari solusi dari teks yang tidak didapatkan dari metode ijtihad dan metode kiasi, ya, kiasi istislahi. Nah, apa sih yang menjadi ruang lingkup ijtihad? Pertama, yang bisa kita ijtihadi hanya zannil wurud, ya. Artinya peristiwa yang dikandung oleh nas syariat namun zannil wurud, hadis-hadis ahad atau zannid dilalah, teks Al-Qur'an, hadis yang perlu penafsiran atau pentakwilan. Ya itu boleh, silahkan. Tapi kalau kembali ke dimensi lahir yang sudah wajib hukumnya sholat, jangan lagi diijtihadi. Tidak ada lagi istilah ijtihad bahwa sholat fardu subuh bisa kado sholat, tidak apa-apa. Ada bisa tuh, sudah mutlak, ya. Kemudian bisa juga dimaksud yang kedua adalah yang belum ada ketentuan hukumnya baik dari teks syariat atau ijma. Bayi tabung, tidak ada tuh dalam konteks Al-Quran hadis, maka kita cari relevansinya. Dasar hukumnya diambil dari Quran, dasar hukumnya diambil dari hadis, dan seterusnya. Ya, begitu juga dengan mempercantik diri dan sebagainya. Itu juga bagian daripada ruang lingkup yang belum ada ketentuan dalam hukumnya dari teks ataupun syariat ijma. Ya. Baik, kita lanjutkan.